Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bieduka. Kita akan membahas soal UTBK SNBT penalaran matematika. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak pasokan barang meningkat seiring dengan meningkatnya harga barang tersebut. Jadi kalau pasokan barangnya meningkat, maka harganya pun juga akan meningkat. Harga barang dimisalkan dengan P ribu rupiah dan pasokan barang dimisalkan dengan Q barang. Pemodelannya sebagai berikut. Nah, ini pemodelannya, rumusnya. Di mana kurva di bawah ini atau kurva yang disajikan ini merupakan kurva laju perubahan banyaknya barang terhadap harga barang saat mencapai suatu harga tertentu. Pasokan barang akan mencapai 750 pada saat harga P ribu rupiah dengan nilai P-nya berapa? A 20, B 22,5, C 25, D 27,5 atau E 30. Nah, tadi di sini dijelaskan bahwa apabila barangnya meningkat, maka harganya juga akan meningkat. Nah, untuk pengerjaannya itu menggunakan rumus yang dimodelkan seperti pada soal ini. Nah, tadi diketahui apabila pasokan barangnya yang diketahui berarti Q-nya itu adalah 750, maka P-nya berapa ribu rupiah gitu kan. Nah, di sini kan rumusnya Q sama dengan 100P per 0,1P ditambahkan dengan 1. Nah, pasokan barangnya atau Q-nya adalah 750 sama dengan 100P dibagi dengan 0,1P ditambahkan dengan 1. Lalu ini kita kalikan silang saja. Berarti 750 dikalikan 0,1P ditambah 1 itu sama dengan 75P ditambah 750 sama dengan 100P. Nah, yang sesama P-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti 75P ini kita pindah ke ruas kanan. Kemudian kita kurangkan dengan yang 100-nya. Berarti yang di sebelah kiri itu tersisa 750 sama dengan 100P dikurangi dengan 75P. Maka 750 sama dengan 25P. Nah, untuk mencari nilai P-nya berarti kita tinggal membagi 750 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 30. Maka nilai P-nya adalah 30. Nah, 30.000 rupiah ini ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Nah, ini memang kelihatannya sekilas kayak ribet gitu ya. Ada gambar kurvanya, kemudian ada rumus-rumusnya semacam ini. Padahal kalau kita kerjakan, ternyata pengerjaannya simple. Tinggal memasukkan angkanya saja ke dalam rumusnya. Lanjut ke soal nomor 2. Ini masih menggunakan soal yang sama. Kemudian kurvanya juga masih sama. Bunyi hukum ekonominya juga masih sama ya. Ketika pasokan barang meningkat, maka harganya juga meningkat, di mana pemodelannya itu digambarkan dengan menggunakan rumus ini, di mana nilai P-nya itu kurang atau sama dengan 10, lebih atau sama dengan 10 dan kurang atau sama dengan 70. Kita cek pernyataan mana yang salah dan mana yang benar. Mulai dari pernyataan yang pertama, semakin naik harga, maka pasokan semakin bertambah. Nah, tadi benar ya, di sini sudah dibahas apabila pasokannya naik, maka harganya naik. Atau ketika harganya naik, maka pasokannya juga naik. Ini ya, di pernyataan yang pertama ini. Di kalimat nomor 1. Berarti ini benar. Lalu yang pernyataan kedua, fungsi tersebut masih berlaku jika P sudah melewati 70.000. Nah, di sini ada ya, bahwa nilai P-nya itu lebih atau sama dengan 10 tetapi kurang atau sama dengan 70. Jadi ketika nilai P-nya sudah melewati 70.000 maksudnya berarti sudah tidak berlaku lagi. Berarti pernyataan yang kedua ini salah. Lalu yang pernyataan ketiga, laju kenaikan tertinggi saat harga 10.000 sampai 30.000. Nah, kenaikan tertinggi itu kan ketika di sini sampai di sini ya, yang di atasnya sampai di sini, kemudian maaf sampai kurang ke atas dikit sampai di sini. Nah, yang setelah itu harganya kan mulai stagnan ya, kenaikannya nggak terlalu tinggi. Jadi di sini itu kenaikan tertinggi itu adalah di angka 10.000 sampai 30.000. Benar ya, naiknya ini yang tinggi. Kemudian kalau yang ini itu harganya kuantitasnya sudah semakin berkurang atau semakin stagnan. Jadi kenaikannya tidak terlalu signifikan. Maka yang signifikan itu ketika harganya 10 sampai 30.000. Soal nomor 3.
Amoeba berasal dari kata Yunani amoeba yang berarti perubahan dan seterusnya. Ini cuma merupakan kalimat pengantar saja. Kemudian yang berikutnya di paragraf kedua nih, dalam suatu laboratorium pada pukul 7 diamati terdapat satu amoeba pada cawan Petri. Amoeba tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 1 menit. Jadi misalkan tadi pas di jam 7.00 itu jumlahnya masih 1, maka di jam 7 lebih 1 menit berarti kan membelah jadi 2, maka jumlahnya menjadi 2. Kemudian kalau di menit ketiga berarti kan yang awalnya 2 karena masing-masing membelah menjadi 2 berarti berubahlah menjadi 4. Kemudian yang awalnya 4 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, berarti suku U1-nya berapa nih? 1, U2-nya 2, U3-nya 4, U4-nya 8 dan seterusnya. Nah, maka barisan ini akan membentuk deret apa? Deret geometri atau deret aritmatika? Iya, deret geometri di mana memiliki rasio yang tetap. Nah, rasionya gimana? Dihitung dari mana? Ya, untuk menghitung rasio itu adalah U2 dibandingkan U1 atau dibagi U1 atau U3 bagi U2 atau U4 bagi U3 dan seterusnya. Nah, misalkan kita mengambil contohnya adalah U2 kurangi U1 itu berarti 2 dibagi 1 yaitu 2. Maka deret geometri ini memiliki rasio 2. Nah, kalau aritmetika itu namanya baru beda ya, atau selisih, tetapi kalau pada geometri itu namanya rasio. Maka proses perkembangbiakan amoeba dari 1 menjadi 2 dan seterusnya ini termasuk ke dalam deret geometri dengan rasio 2. Itu yang D. Nah, ini bacaannya masih sama seperti yang di sebelumnya ini tadi ya. Bacaannya ini masih sama. Ketentuannya juga sama, proses pembelahannya, dan ini dengan soal yang berbeda. Nah, banyaknya amoeba pada pukul 7 lebih 6 adalah berapa? Kemudian kalau banyaknya amoeba pada pukul 11.30 juga berapa? Kita kerjakan dulu soal yang atas. Ketika pukul 7 lebih 6, berarti berapa banyaknya amoeba? Nah, tadi kan mulai pembelahan ketika pukul 7.00 itu kan jumlahnya masih 1 ya. Nah, ketika jam 7 lebih 1 menit berarti jumlahnya 2, jam 7 lebih 2 jumlahnya 4, jam 7 lebih 3 jumlahnya 8, kemudian jam 7 lebih 4 jumlahnya 16, jam 7 lebih 5 jumlahnya 32, dan jam 7 lebih 6 maka jumlahnya 64. Karena kan dikali 2 terus gitu ya kan. Berarti pada pukul 7 lebih 6 banyaknya amoeba adalah 64. Nah, kalau deretnya nggak terlalu banyak nih, ini kan cuma sebanyak 6 ya, U1 sampai U6 saja. Ini kita nggak apa-apa, ngitungnya secara manual kayak gini. Nah, tapi khusus untuk yang nomor ini, yang bawahnya, yang terakhir, itu kan yang ditanyakan ketika pukul 11.30, berarti dari jam 7.00 sampai jam 11.30 itu selisihnya berapa jam? 4 jam setengah ya, atau 4 jam lebih 30 menit. Nah, tadi kan amoeba ini membelahnya tiap 1 menit sekali menjadi 2. Berarti kalau 4 jam 30 menit, 4 jam setengah itu berarti berapa menit? Nah, 4 jam 30 menit itu berarti 4 jam diubah dulu ke menit yaitu 240 ditambahkan dengan 30 menit. Ini harusnya 30 ya. Bukan 3 menit, tapi 30 menit. Berarti 240 ditambah dengan 30 adalah 270 menit. Maka berapa banyaknya amoeba setelah 270 menit? Nah, kalau kita menggunakan rumus yang manual kayak gini, tentu ini akan makan waktu lama banget ya. Maka kita menggunakan rumus semacam ini, yaitu A dikalikan R pangkat N. Nah, itu adalah suku yang pertama. Kemudian dikalikan dengan rasionya, dipangkatkan dengan banyaknya menitnya. Nah, suku yang pertama tadi adalah mula-mula 1 ya, jumlah amobanya, kemudian dikalikan dengan R-nya, rasionya ini adalah 2, dipangkatkan dengan banyaknya waktu, yaitu 270. 1 kali 2 sama dengan 2, dipangkatkan 270, berarti jawabannya adalah 2 pangkat 270. Jadi bukan 270 saja ya, yang 270 tadi itu waktunya, waktu dari jam 7 sampai 11.30 tadi. Tapi kalau banyaknya amobanya yaitu 2 pangkat 270. Jawabannya adalah yang C. Oke, ini rumusnya ini perlu diingat-ingat ya untuk mengerjakan deret geometri. Demikian tadi pembahasan soal UTBK SNBT penalaran matematika. Semoga penjelasan yang kakak berikan ini bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Nah, apabila masih terdapat kebingungan, kalian boleh menuliskan kendala kalian di kolom komentar. Sukses buat kalian semua, semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.